Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita masih dipilih menjadi hambanya yang beriman dengan limpahan nikmat karunia dan juga anugerah yang sangat mahal harganya, yang sangat banyak sehingga kita tidak bisa menghitung jamaah sekalian. Yang semua jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah ingin melihat apa yang kita perbuat setelah diberikan limpahan nikmat tersebut. Apakah kita muliakan dengan syukur atau tidak? Atau justru kita menjadi hamba yang kufur, yang berarti kita tidak memuliakannya, menganggap nikmat tersebut biasa aja jemaah sekalian. Mari sama-sama kita syukuri sebelum nikmat tersebut itu hilang. Nanti kalau sudah hilang, dapatnya lagi susah jemaah sekalian. Kemudian memerlukan effort dan juga upaya yang sangat besar. Waktunya juga lama, biayanya juga banyak. Sedangkan untuk bersyukur pada Allah murah harganya, kemudian cepat ya waktunya jamaah sekalian, mudah sekali kita lakukan dan nggak perlu waktu yang lama, dan ternyata semua adalah yang terbaik bagi kita daripada kita tidak bersyukur. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita bisa menggunakannya untuk ibadah, maka kita sebenarnya sudah memilih hal yang lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut Nabi yang selalu mendapatkan salawat dan salam dari seluruh kaum muslimin, bisa teguh di atas syariat Nabi sampai ajal mati kita masing-masing. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencatat menjadi pahala jihad bagi kita, pahala menunggu sholat sehingga ditulis terus pahala sholat bagi kita. Kita disalawati oleh malaikat terus sampai nanti waktu isya datang. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kita menggurui orang lain, kemudian menghina orang lain, bukan jemaah sekalian. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kita merendahkan orang lain, bukan berarti kita menganggap diri kita lebih utama dibandingkan dia, bukan jemaah sekalian. Itu semua dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kemudian dalam rangka untuk bisa meminimalisir bahkan menghilangkan maksiat yang ada jemaah sekalian. Ya, sebab kalau kemaksiatan ini dibiarkan begitu saja, maka orang-orang nanti akan menganggap hal itu hal yang wajar dan lumrah jemaah sekalian dan lain-lain. Sehingga terjadi siap-siap aja nunggu cepat atau lambat nanti siksaan akan terkena kepada kita. Kemudian kita berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau siksa kami padahal kami termasuk orang yang ahli ibadah. Ternyata cacat kita jemaah sekalian, kekurangan kita diam saja, kita tidak mau ngomong ya mas sekalian, nggak mengeluarkan suaranya, nggak mau nasihati saudara-saudara kita di sebelah ini yang salah, saudara-saudara kita yang di sekitar kita itu ya sedang berlumur dosa. Kita jadi orang baik, diam-diam saja. Baik ya mas sekalian, kita lanjutkan adab yang berikutnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam melaksanakan kewajiban ibadah ini juga perlu adabnya ya mas sekalian. Kalau tidak ada adabnya, maka sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar tidak mencapai tujuan yang benar-benar ingin diwujudkan. Nggak akan sampai ya mas sekalian pada tujuannya, yaitu orang-orang menghindari maksiat, berhenti dari maksiat, nggak akan terwujud.
Adab yang ke-11. Ternyata banyak-banyak ya. Banyak juga ya. Adab yang ke-11 ya Mas sekalian. Dalam amar ma'ruf nahi munkar yang adab 10 kemarin terakhir ya Mas sekalian adalah seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hendaknya dia memperhatikan tahapan di dalam cara mengingkarinya. Kalau bisa dengan tangan, lakukanlah. Karena itu adalah kewajiban bagi dia. Kalau memang nggak bisa karena kita bukan penguasa, ya sudah dengan lisan saja. Kemudian kalau nggak lisan saja juga nggak berani ya Mas kalian takut gitu. Maka saat itu kita wajib mengingkari dengan hati kita. Hati kita membenci dan tidak suka, nggak usah nonton ya Mas kalian. Jadi wujud orang nggak suka dengan maksiat dan ingkar. Jadi dia tidak nonton, dia tidak ikut tertawa bersama orang-orang yang tertawa ya Mas kalian. Karena bisa jadi kemaksiatan itu adalah hal yang lucu jemaah sekalian. Kemudian kita ikut tertawa karena dosa juga jemaah sekalian. Ya kita nggak nonton, kita nggak ikut tertawa, kita nggak senang jemaah sekalian. Bahkan muka kita itu kita tunjukkan di hadapan Allah. Kita ini adalah membencinya. Kita membencinya dan mendoakan saudara kita agar sadar. Ada yang ke-11 al-bad'u bil ahammi fal muhim. Dalam amar ma'ruf nahi munkar, etikanya adalah kita memulai dengan perkara yang paling penting, lalu yang penting. Inilah yang disebut fikih aulawiyat. Jadi fikih prioritas jemaah sekalian. Jadi kita dalam amar ma'ruf nahi munkar, kita memprioritaskan hal yang paling penting, kemudian habis itu yang penting. Jadi jangan sampai melakukan objek amar ma'ruf nahi munkar yang penting, namun yang terpenting disia-siakan. Sebagai contoh jemaah sekalian, kalau kita melihat ada orang yang memukul orang yang lemah, orang lemah dipukul, disiksa, dizalimi, dan dia juga mengkonsumsi atau bukan mengkonsumsi, dan dia juga ngerokok. Jadi dua kemaksiatan pada diri dia, jemaah sekalian. Ya, maka saat itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mulai kita larang dari dia adalah dari apa? Memukul orang yang lemah sebelum melarang dari merokok, karena dua-duanya memang maksiat, tapi yang paling utama jemaah sekalian yang harus kita dahulukan adalah melarang dia dari memukul orang lain yang lemah. Adapun untuk merokok nanti beberapa saat berikutnya. Jadi jangan bersamaan dan jangan yang merokok dulu. Oh nih kamu mukul gara-gara ngerokok, jangan merokok kamu. Enggak begitu jemaah sekalian. Jadi kita cegah dulu dia, jangan sampai dia menzalimi atau memukul orang yang lemah, baik dengan tangan kita tarik dia, kalau berani Pak. Atau kalau tidak kita nasihati dia, jangan berbuat zalim, Allah melihat kamu, nah, contohnya, dan lain-lain. Kemudian kalau memang tidak bisa ya sudah, kita mengingkari dengan hati kita. Ya, mengingkari dengan hati kita, dengan tidak ikut-ikutan. Jadi seperti itu, tunjukkan kita memang nggak suka. Jadi seperti itu ya Mas sekalian. Kemudian dan kalau kita suatu saat melihat ada orang yang mencaci maki bapaknya, dan di saat yang bersamaan dia memotong jenggotnya, menghabiskan habis jenggotnya, dicukur habis jenggotnya, dua-duanya maksiat. Namun ya Mas sekalian, yang lebih utama kita ingkari adalah perbuatannya yang mencaci maki bapaknya sendiri ya Mas sekalian. Ketika juga kita melihat ada orang yang menunda-nunda sholat sampai habis waktunya jemaah sekalian. Kemudian dia juga termasuk orang yang mencukur habis jenggot. Jadi bukan hanya sekedar dicukur pendek, tapi dihabisin pakai alat cukur jemaah sekalian. Maka saat itu jemaah sekalian yang kita tegur pertama kali dan larang dari dia adalah dia menunda-nunda sholat. Adapun permasalahan dia mencukur jenggot itu nanti berikutnya kalau memang waktunya tepat. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Kalau kita melihat ada orang yang nggak sholat dan juga dia syirik, maka yang kita ingatkan terlebih dahulu adalah kesyirikannya itu jemaah sekalian. Makanya tentang masalah hal ini jemaah sekalian, atau dalil tentang hal ini itu adalah di dalam Al-Quran sangat berlimpah dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul ketika diutus pertama kali yang mereka ucapkan adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian selain Allah. Itu yang pertama kali, berarti mengajak ibadah pada Allah dan
hal larangan untuk menyekutukannya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian dan itu semua adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Kemudian seorang hamba yang soleh, Luqman jamaah sekalian, di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya dahulu adalah tentang masalah hak Allah dulu yang paling besar, itu tauhid, ya, dan juga larangan dari syirik kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Karena yang paling utama jamaah sekalian, yang utama itu harus didahulukan. Yang paling utama maksud saya, yang paling penting didahulukan, yang penting nanti dulu. Insya Allah nanti ada waktunya. Jadi demikian. Seperti itu terus. Nah, adapun orang yang tidak memperhatikan adab ini ya mas sekalian, berarti adalah suatu ya kekeliruan, suatu kebodohan jamaah sekalian, dan kekurangan serta kelalaian dari diri dia. Jadi intinya dilihat kondisinya. Misal ya mas sekalian, kalau ada orang mengkonsumsi khamr dan di waktu bersamaan dia juga main judi, ya mas sekalian, dia juga main judi, maka kira-kira mana yang didulin ya? Kira-kira mana yang didulin? Alasannya apa Pak? Kalau khamr menghilangkan akal, udah gitu aja. Jadi dia main judi, habis itu mengkonsumsi khamr. Yang paling dahulu kita, ini intinya gini Pak, yang kemaksiatannya lebih besar, atau juga itu pengaruhnya bisa membuat dia melakukan kemaksiatan yang lain, kita dahulukan untuk kita ingkari. Seperti itu ya mas sekalian. Dua-duanya adalah kemaksiatan yang disepakati oleh para ulama. Maka kalau kita bisa melakukannya, yang terlebih dahulu adalah ya didahulukan dulu yang prioritas. Nah dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, yang kita dahulukan adalah mengkonsumsi khamr itu jemaah sekalian. Ya dua-duanya maksiat, tapi yang kita dahulukan adalah mengkonsumsi khamr yang kita ingkari terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Karena dengan dia mengkonsumsi khamr itu bisa dia melakukan kemaksiatan besar lainnya. Seperti dia bisa berani berzina, berani memukul orang lain, kemudian dia berani membunuh orang lain dalam keadaan. Jadi berani bisa jadi Pak. Atau dia termasuk orang yang bisa mati Pak karena dia minum miras misalnya, konsumsi khamr. Ya betapa tidak, yang dia minum adalah miras oplosan. Sedangkan judi walaupun dosa besar, mungkin efeknya itu di bawah itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ingatkan adalah itu dulu. Jadi demikian jamaah sekalian ya. Kalau ada orang yang maki-maki ibunya Pak, di saat bersamaan dia juga dia maki-maki orang lain, yang kita ingetin mana dulu Pak? Ibunya dulu. Jadi seperti itu dan seterusnya. Jadi memang ada aulawiyat, ada prioritas jemaah sekalian. Karena bisa jadi kalau kedua-duanya dilakukan itu tujuannya tidak tercapai. Tujuannya supaya dia terhindar dari maksiat. Ya memang harus sabar. Jadi jangan menginginkan dia segera untuk terbebas, bersih, hilang dari maksiat semuanya. Tunggu dulu ya mas sekalian, pelan-pelan memang. Nah makanya harus memiliki sifat sabar bagi orang-orang yang melakukan hisbah atau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nama lain dari amar ma'ruf nahi munkar adalah hisbah, gitu ya. Hisbah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adab yang ke-12 adalah al-inkar, al-israru bil inkar. Saat mengingkari dan melakukan praktik amar ma'ruf nahi munkar, kalau memang bisa lakukan dengan sembunyi-sembunyi, samar, nggak ketahuan oleh orang lain. Kita lakukan sembunyi-sembunyi ya mas kalian, sesuai dengan ya kemampuan, sesuai dengan kemampuan dan juga kondisi. Selagi jemaah dimuliakan oleh Allah, ya kemaslahatan di dalam mengingkari secara terang-terangan itu tidak ada. Justru kalau kita terang-terangan itu akan membuat dia lari, malu, merasa terhina, maka saat itu jangan kita lakukan ya mas sekalian. Kita lakukanlah sembunyi-sembunyi. Ya, karena betapa banyak ya mas sekalian kemaslahatan dan manfaat itu bisa kita raih apabila kita mengingkari secara sembunyi-sembunyi. Ya contohnya lagi berduaan secara privat, nggak ada orang lain, kita seringat, oh nggak ada, sudah ngomong gitu, bukan maki-maki, marahin nggak apa-apa Pak, kalau memang dia bisa dimarahin Pak ya. Nah jadi seperti itu. Karena dengan kita
mengingkari secara sembunyi-sembunyi itu bisa lebih dekat, dia bisa mematuhi apa yang kita ajak kepada dia, bisa lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Terkhusus apalagi orang yang berbuat maksiat itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, dia pangkatnya di atas kita, dia termasuk orang yang tokoh masyarakat ya mas kalian, atau bisa jadi dia tokoh agama tapi dia berbuat maksiat. Ya memang nggak suka kalau dia diingkari di hadapan orang lain. Wah itu lebih lagi pak. Wah lebih lagi tuh. Ya apalagi presiden pak. Pak RT aja diingetin terang-terangan di hadapan warganya nggak berani. Bukan nggak berani, dia merasa terhina pak, nggak mau dia. Jadi malah akan membenci kepada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar walaupun dia niat baik. Berarti orang tersebut mengingkari kemungkaran tidak dengan etika dan adabnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata aja mas kalian dalam kitab Sahih Muslim. Jadi ucapan beliau itu dinukil. Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah. Siapa saja yang menasehati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia benar-benar telah menasehatinya dan juga telah menghiasinya. Yaitu benar-benar nasihat itu. Namanya nasihat itu iradatul khairi lil ghairi, menghendaki kebaikan bagi orang lain. Itulah orang yang niatnya benar dan juga caranya benar. Niatnya ingin memperbaiki orang lain, berbuat baik bagi orang lain, berarti niatnya benar-benar kesampaian. Waman wa'adhahu ala niyatan faqad fadhahahu wa syanah. Dan siapa saja yang menasehatinya secara terang-terangan, namanya terang-terang itu di hadapan khalayak umum gitu ya, maka dia benar-benar telah mempermalukannya dan telah mencorengnya mas kalian namanya, yang membuat citranya buruk. Nah ini adalah hal yang tidak baik. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi apalagi yang diingatkan itu siapa? Orang yang memang mempunyai kekuasaan. Seorang sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang orang yang mengingkari penguasa, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa. Beliau berkata jemaah sekalian, in kunta fa'ilan wala budda fa fima bainaka wa bainahu. Kalau kamu benar-benar mau melakukannya, berani pak, ngingetin penguasa, berani, maka perhatikan, lakukanlah antara dirimu dan dia. Ya lakukanlah secara privat, tidak terang-terangan, tidak di hadapan orang lain. Ada lagi seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah pernah berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair seorang tabi'in pak. Ibnu Abbas seorang sahabat. Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, amurus sultana bil ma'rufi wa anhahu 'anil munkar. Boleh nggak saya melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa? Kemudian Ibnu Abbas berkata, in khifta an yaqtulaka fala. Kalau kamu khawatir dia akan membunuhmu, ya jangan dilakukan, nggak usah Pak. Jangan dilakukan. Karena dia menghindari bahaya yang lebih parah, yaitu hilangnya nyawa kita, itu lebih diutamakan daripada kemaksiatan yang bisa hilang, bisa enggak ya mas kalian. Yang bisa hilang, bisa enggak gitu ya. Yang jelas kalau kita tidak melakukannya, maka insya Allah nyawa kita tetap ada. Dan cara mengingkarinya bisa dengan cara yang lain, atau dengan cara didoakan, kita sendiri mengingkari, udah bebas dari dosa, kemudian kita doakan pemimpin kita, Allah tunjukkan, itu lebih baik. Nyawa kita tetap ada, kita bisa panjang umur, bisa tetap terus tobat, bertambah pahala jemaah sekalian. Namun kalau kita jemaah sekalian, kita tahu kita akan dibunuh, kita lakukan saja jemaah sekalian, maka ini hendaknya tidak usah dilakukan, ya, hendaknya tidak perlu dilakukan, karena menghindarkan dia dari dosa membunuh kita itu lebih baik. Kemudian saya mengulangi lagi pertanyaan, Ibnu Abbas menjawab yang sama. Kemudian saya ulangi lagi yang ketiga kali, Ibnu Abbas menjawab yang sama. Dan yang ketiga ini beliau menambahkan, in kunta la budda fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu.
Kalau kamu terpaksa atau benar-benar akan melakukannya, maka sudah lakukanlah antara kamu dengan dia saja. Jadi di ranah privat. Nah, kalau memang bisa lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka kenapa harus terang-terangan? Karena memang Sa'id bin Jubair ini orang yang berani, Pak. Jadi keberaniannya luar biasa dia, seorang tabi'in. Makanya ada kisah jamaah sekalian, Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang jahat, itu berani dinasihati oleh Sa'id bin Jubair. Ketika dia diancam mau dibunuh, dia malah ketawa, Pak. Sa'id bin Jubair malah ketawa gitu ya. Loh, kok kamu bisa ketawa, kata Hajjaj bin Yusuf yang pengen bunuh dia, Pak. Saya heran betapa beraninya kamu terhadap Allah, namun betapa besarnya kebijaksanaan Allah ya memaafkan kamu sehingga kamu tidak disiksa. Seperti itu ya mas kalian. Itu kan bagi ya mungkin adalah suatu kerendahan, tapi berani diingatkan ya mas kalian. Diingatkan. Jadi seperti itu ya mas kalian. Jadi sampai di akhirnya dibunuh. Nah ketika dia mau dibunuh, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma la tusallit jadi intinya ya Allah, jangan kau beri kekuasaan dia untuk membunuh seorang pun setelah saya. Maksudnya setelah saya ini terbunuh, jangan kau buat dia bisa membunuh orang lain. Dan akhirnya setelah dia dibunuh, benar ya mas kalian, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, dan dia memang termasuk orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Gak lama setelah itu Hajjaj mati ya mas kalian. Hajjaj bin Yusuf ternyata mati. Jadi seperti itu ya mas kalian. Kemudian jadi intinya jamaah dimuliakan oleh Allah, itulah yang terbaik. Karena orang beriman itu sifatnya itu jamaah sekalian adalah tidak mempermalukan orang lain. Kata Fudail bin Iyad, beliau menasihati jamaah sekalian, al-mu'minu yasturu wa ya'izu wa yansahu. Orang beriman itu sifatnya suka menutupi kemaksiatan, aib orang lain, menasehati dan juga menghendaki kebaikan. Itu sifatnya orang beriman. Karena dia membandingkan berbuat adil, kalau dirinya tidak pengen disebarkan aibnya, tidak ingin dipermalukan, dia ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka saat itu dia juga harus memperlakukan demikian kepada orang lain. Wal fajiru yahtaku wa yu'ayyiru wa yufshi. Sedangkan orang yang durhaka kerjaannya suka mengumbar aib orang lain, mencaci maki dan juga menyebarkannya. Itu seperti itu ya mas. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan. Nah, ada lagi ucapan dari Imam Ahmad rahimahullah. La yata'arrad ila sultani fa inna sayfahu masdud. Jangan sekali-kali protes, demo kepada siapa? Penguasa, karena pedangnya selalu terhunus. Jadi jemaah sekalian, kalau mau protes itu maksudnya kalau ingin dia bahasanya pelan-pelan. Itu juga penting. Bahasanya yang santun. Jadi tidak kayak orang marah-marah, santun, lembut. Kemudian kita secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak terang-terangan jamaah sekalian. Ya, jadi demikian. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keberapa? Yang ke-13, tatabbu'u adamu tatabbu'il amrad. Tidak mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Jadi orang melakukan amal soleh hisbah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang mas sekalian, jangan sekali-kali dia mengingkari kemaksiatan kecuali kemaksiatan yang nampak saja, kemungkaran yang nampak di hadapan dia. Sebab dia tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memata-matai rumah orang, diintip dia maksiat nggak boleh, Pak. Kemudian dia juga disuruh selain memata-matai rumahnya ngintip. Kemudian dia juga tidak disuruh untuk menaiki pagar-pagar dan tembok orang lain untuk melihat apa sih yang dia lakukan. Ini orang kayaknya jarang sholat, nggak begitu ya mas. Dan lain-lain perbuatan dalam rangka untuk mengetahui dan juga menyingkap kemungkaran. Karena demikian itu adalah tidak benar dan juga tidak selayaknya. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, dia berkata dalam kitab beliau jemaah sekalian, laisa lil muhtasibi an yabhatha amma
lam yadhhar minal muharramat. Jadi orang yang melakukan praktek hisbah, amar ma'ruf nahi munkar, tidak selayaknya, maksudnya tidak boleh dia mencari-cari kemungkaran dan keharaman yang tidak nampak bagi dia. Nggak usah dicari-cari ya masalah. Kita nggak ngelihat di hadapan kita, ya sudah selesai, anggap aja nggak ada. Walaupun mungkin di mana-mana itu dilakukan, sudah nggak perlu dia masalah. Karena kita hanya diwajibkan ketika kita melakukan di hadapan kita saja. Namun kata beliau, kalau menurut besar kemungkinan kita, ada orang jamaah sekalian yang berusaha sembunyi-sembunyi dan itu terlihat ya sembunyi-sembunyi dalam berbuat maksiat, dan ternyata karena memang dilihat indikasi-indikasi dan juga tanda-tanda itu nampak, maka di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama jamaah sekalian, kalau itu dalam rangka, kalau dia sembunyi-sembunyi dalam rangka untuk bisa intihaku hurmah, yaitu untuk merusak kehormatan dan juga merusak kemaksiatan. Seperti dia diberitahu jamaah sekalian oleh orang terpercaya dan jujur bahwa ada seorang laki-laki berduaan dengan orang lain untuk dibunuh. Coba lihat dia di sana tuh, saya lihat dia bawa pisau. Terus dia pura-pura bawa orang lain untuk dibunuh. Tolong ini. Nah kalau memang begitu boleh Pak, dicari itu, diikuti, diuntit gitu. Jadi seperti itu. Atau juga dia ternyata dia berduaan dengan seorang perempuan untuk bisa berduaan. Nah maka saat itu boleh diikuti ya mas sekalian. Boleh diikuti dalam rangka untuk bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat. Nah dalam kondisi seperti itu dia boleh tuh ngikuti, melihat maksudnya jangan sampai melakukannya gitu. Segera dia sudah mesen, sebelum dia mesen kamar di hotel, segera dia diingatkan. Nah itu seperti itu ya mas sekalian. Nah kalau untuk urusan, jadi jangan sampai orang sampai melakukan perbuatan zina kalau dikasih tahu. Ya kemudian jangan sampai dia membunuh orang lain kalau memang dikasih tahu. Nah adapun kemaksiatan yang lain ya mas sekalian, ya seperti dia mengkonsumsi khamar apa enggak di rumahnya ya, dan lain-lain, maka saat itu tidak perlu kita tajassus, kita memata-matai dia, jangan, nggak perlu. Kemudian kita membuka gitu tirai, kita naik, kita ngintip, nggak perlu jemaah sekalian. Di antaranya kalau kita mendengar suara musik di rumah orang lain, suara musik Pak, wah joget-joget ya dari rumah dia, maka kita ingkari dari luar rumahnya aja jemaah sekalian, ingkari dari rumahnya. Jadi kita dengar sayup-sayup gitu Pak. Tapi kalau berkaitan dengan hak kita, kita terganggu malam-malam harusnya tidur, ya ternyata suara musik kenceng banget. Nah, karena hak kita boleh ngingetin, dok, Pak, tolong jangan nyalain musik, ini waktunya orang tidur gitu ya. Seperti itu jemaah sekalian. Nah ketika itu dia nanti matiin musiknya atau ngecilin, itu urusan dia. Yang penting jemaah sekalian kita sudah mengingatkan. Jadi ada di situ ada kemaksiatan main musik, ada kemaksiatan ganggu orang lain. Nah, ya sudah, yang kita ingatkan adalah yang berkaitan dengan hak kita saja. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Yang berikutnya yaitu adab yang ke-14, al-hadharu minal ujubi. Jadi harus waspada orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dari sifat ujub. Ujub itu adalah sifat kagum terhadap diri sendiri. Nah itu Pak, kagum terhadap diri sendiri. Jadi jamaah ini rahmatillah Allah, sifat ujub maksud saya, sifat ujub kagum terhadap diri sendiri. Mungkin dia nggak ngeremehin orang lain, tapi dia kagum terhadap diri sendiri. Dia merasa dirinya itu hebat. Maka jamaah sekalian yang demikian itu harus dihindari sifat itu. Jadi kalau dia melihat sekali lagi, ya karena bisa jadi, oh lihat orang-orang banyak berbuat maksiat, saya sendiri enggak. Ini tidak boleh seperti itu. Menganggap diri saya lebih utama dibandingkan orang yang berbuat maksiat. Ini adalah penyakit hati ya mas sekalian. Penyakit jiwa yang buruk ya. Karena bisa jadi ketika dia melihat dirinya demikian itu, merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan orang berbuat maksiat, maka tentu ya mas sekalian, dia akan menjadi orang yang lebih hina di hadapan Allah daripada yang berbuat maksiat itu sendiri. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Karena bisa jadi orang yang berbuat maksiat itu dalam kondisi nggak tahu. Nah,
Maka kita jangan pernah yang sudah tahu kemudian bisa menghindari maksiat, menganggap diri kita lebih baik dibandingkan dia. Karena bisa jadi jamaah sekalian, selain dia nanti akan timbul ujub, yaitu bangga atau kagum terhadap diri sendiri, itu bisa menyeret dia pada sifat yang buruk lagi, yaitu sombong terhadap mereka, sehingga dia masuk dalam dosa besar dua. Jadi ujub dan juga sombong. Dengan ujub saja itu bisa merusak amal kita, ya. Apalagi kalau dia ditambah dengan somse, jamaah sekalian, nah, dia sombong. Dan bisa jadi dengan sifat sombong, sifat ujub dia, jamaah sekalian, dia nggak bisa menahan sifat ujub, sehingga dia benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di sisi penguasa yang sebenarnya orang lain nggak berani, tapi dia berani, Pak. Gua bangga dia, Pak. Bangga yang lain nggak berani. Ustadz senior nggak berani, saya berani. Wah gitu. Akhirnya amalannya rusak gara-gara itu, jemaah sekalian. Jadi seperti itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sifat ujub itu sifat yang membinasakan sebenarnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Nah, sebagian ulama salaf pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda jika ada seorang laki-laki masuk bertamu ke rumahnya para penguasa, lalu dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasanya, dinasihati jangan berbuat maksiat, melakukan perbuatan kebaikan gitu ya. Kemudian sebagian ulama salaf ini berkata, akhafu alaihi saut. Wah, kalau kayak gitu ngeri tuh, saya khawatir bisa dicambuk dia sama penguasa itu. Kemudian dikatakan lagi, wa yaqwa ala dzalik. Ya, kalau cuma dicambuk doang dia kuat. Ya, dia kuat. Kemudian ulama salaf ini berkata, akhafu alaihi saif. Ya, kalau begitu saya khawatir dia nanti bisa dibunuh dengan pedang gitu ya. Kemudian dikatakan lagi, bahwasanya kalau kayak gitu doang dia kuat. Dia bisa tahan dibunuh gitu. Kemudian kalau begitu ulama salaf berkata, akhafu alaihi da'ad-dafin al-unjuba. Ya, kalau begitu saya khawatir dia memiliki penyakit yang tersembunyi di dalam hatinya, yaitu penyakit ujub. Bukan nggak boleh jemaah sekalian, kita datang ke istana negara misalnya, atau kita datang ke istana raja gitu untuk nasihati boleh, tapi harus benar-benar dijaga itu, nggak ada adab-adabnya. Kalau itu sampai membuat dia dibunuh, jangan, sebaiknya. Ya, kalau itu membuat dia sampai ujub, sebaiknya jangan. Sudah ingkari saja lewat hati dan doakan kepada Allah. Selesai jemaah sekalian. Ya, sehingga dia tetap terus. Memang jemaah sekalian, ya intinya kalau bagi orang yang menasihati penguasa langsung dengan adab-adabnya, kata-kata yang lemah lembut, ya, kemudian secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terang, dan juga adab-adab yang lain, niatnya juga baik, dan dia terbebas dari dari sifat ujub dan juga sombong. Dia melakukan hal seperti itu berani dibandingkan yang lain, bukan berarti dia lebih utama daripada yang lain nggak berani. Kalau memang itu bisa dilakukan, maka ini termasuk jihad teragung dan terbesar. Kalau bisa, Pak. Ya, makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Jadi jihad yang paling utama kata Nabi adalah menyampaikan kata-kata keadilan, maksudnya kebenaran, ya, di hadapan penguasa yang zalim. Nabi bersabda inda di sisi penguasa yang zalim. Namanya di sisi itu nggak jauh-jauh, Pak. Ya, kalau jauh-jauh itu namanya mencaci maki. Jadi contohnya orang ngomong mencaci maki penguasa, jelek-jelekan penguasa di mana? Di TV One misalnya, di Metro TV misalnya, Pak. Atau di mana-mana, di demo, di hadapan di Monas atau di bundaran HI jemaah sekalian. Atau dia di mana, di depan istana presiden atau wakil. Ini jemaah sekalian dirahmati Allah, nggak masuk hadis ini. Kalau yang masuk hadis ini yang berduaan, dan dia di sini inda itu di sisi, Pak. Jadi bukan jauh-jauh, nggak begitu. Karena yang seperti itu namanya mempermalukan dan memperburuk citranya. Mana ada yang mau nerima, apa nggak ada. Tapi kalau ada Pak Prabowo di sini,
kita berduaan aja. Nun sewu Bapak, nun sewu Bapak, mohon maaf Bapak, ya, saya mohon maaf Bapak, hendaknya begini dan begitu, Bapak jangan melakukan ini dan itu. Yang lain nggak dengar, cuman kita dengan dia, Pak. Maka saat itu, wah hebat, gitu, jihad itu Pak, ya, pahalanya besar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 15 ya mas sekalian, adab saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang ternyata banyak orang melakukannya tanpa beradab. Ya, banyak orang melakukan tanpa beradab. Dan ada lagi orang yang nggak melakukan. Yang paling banyak sebenarnya bukan orang yang melakukan tanpa beradab. Yang banyak kita jumpai ya mas sekalian adalah orang yang nggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini lebih berbahaya. Nah, kita akan singkat ya mas sekalian kesimpulannya. Yang pertama, adabnya adalah niat yang baik saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, mengetahui tempat-tempat di mana kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada tahu kondisinya, tempatnya dimasukkan, jadi tahu sikon, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, adab yang ketiga adalah lemah lembut di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Adab yang berikutnya adalah bijaksana, nggak gampang marahan, nggak baperan orang yang melakukannya. Walaupun ketika itu dia tidak dituruti, ya sabar. Kemudian yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus dia terlebih dahulu yang melakukan perintah yang dia perintahkan pada orang lain. Dia dulu yang melakukan. Dia termasuk orang yang terdepan di dalam meninggalkan larangan dan juga melaksanakan kewajiban, agar tidak masuk ke dalam golongan apa jamaah sekalian, NATO, no action talk only, gitu ya. Kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, agar dengan akhlak yang mulia itu bisa membuat orang lain tertarik dengan akhlak kita. Kemudian ketika kita ngomong, wah, itu benar-benar langsung masuk ke dalam hati dia langsung mengerjakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Kemudian orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar jangan pernah mengharapkan dunia orang lain. Jadi jangan pernah mengharapkan dunia orang lain. Ya sudah, seperti itu ya mas kalian. Jangan mengharapkan dunia. Ya, walaupun dia dapat gaji, ya, tapi jangan mengharapkan dunianya orang lain. Sebab kalau orang yang mengharapkan dunia orang lain, contohnya dia menerima hadiah dari penguasa. Nah, ketika penguasa berbuat salah, dia nggak berani nasihatin. Padahal dia termasuk tokoh agama di negara tersebut. Kemudian adab yang ke-8, tidak mengingkari di dalam perkara khilafiyah. Contohnya kewajiban ini, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi tidak. Jangan diingkari, Pak. Termasuk contohnya Pak, celana isbal. Itu jangan, walaupun itu menurut sebagian ulama itu adalah kemungkaran, tapi menurut ulama yang lain, banyak ulama juga yang lain menganggap itu tidak sombong. Yang penting dia tidak sombong, itu tidak masuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah nggak perlu, Pak. Jadi di dalam perkara yang disepakati para ulama baru kita main di situ amar ma'ruf nahi mungkar. Ya judi, khamr kan banyak, Pak. Kalau isbal jangan, Pak, jangan. Ya, karena para ulama banyak mengatakan, bahkan mayoritas berkata yang penting dia tidak sombong, nggak masuk dalam dalil larangan dan juga ancaman. Itu ulama, Pak. Dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Hadisnya sama yang mengatakan haram dan makruh, itu ternyata hadisnya sama, cuman mereka sama-sama hafal, cuman pemahaman mereka yang berbeda. Ya sudah, jangan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Termasuk mencukur pendek jenggot ya mas kalian. Ya punya jenggot tapi pendek banget. Jangan dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar di situ, karena sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Kemudian memilih waktu yang tepat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memperhatikan tahapan dalam amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan. Dan yang terakhir adalah 5 adab yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Belum ada? Oh sudah. Selamat dong. Oh ya, monggo silakan. Kok nggak ngerti lupa. Emang jam berapa?
Barangkali di antara jamaah ada yang mau bertanya, mudah-mudahan bisa saya jawab. Di pertemuan akan datang kita akan bahas masalah adat tentang perkataan kaum salaf yang berkenaan dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai orang yang ngaku jemaah sekalian akidah salaf, manhaj salaf, ya harus sering mendengar ucapan kaum salaf. Ucapan kaum salaf itu nggak banyak, sedikit, tapi penuh dengan keberkahan dan benar-benar penuh dengan hikmah, berkah jemaah sekalian. Sedangkan ucapan kaum khalaf itu kata-katanya banyak, tapi sedikit berkahnya, sedikit pula hikmah. Allahu a'lam. Barangkali silakan berkenan dengan ini atau yang lain. Alhamdulillah, nggak mau bertanya, kita akhiri saja. Kira-kira ada apa lagi yang akan kita bahas? Monggo silakan Pak. Wah, udah jelas semua. Yang jelas antum harus berani ya, jamaah sekalian. Siapa lagi yang antum aja yang udah ngaji bab amar ma'ruf nahi munkar, tahu kewajibannya, tahu apa namanya akibatnya kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, tahu adab-adabnya. Kalau masih nggak berani ngingetin orang lain, saudara-saudara kita, siapa lagi ngingetin jamaah sekalian? Ya, fadhal dan
Mengajak kebaikan, merintahkan orang lain juga. Iya. Iya. Boleh. Iya, sahih. Ya, bedakan antara mengajak dengan mengingkari, mengajak dia untuk dipotong celananya. Dengan mengingkari, dengan menganggap bahwa ini adalah jadi objek amar ma'ruf nahi mungkar secara umum di masyarakat itu tidak. Karena itu adalah perkara yang para ulama berbeda pendapat. Dalil tentang, jadi banyak ulama mengatakan ya mas sekalian, dalil tentang ancaman bagi orang yang memakai izar atau baju pakaian bawah itu sampai di bawah mata kaki itu harus ditafsirkan dengan hadis tentang masalah kalau dia sombong. Berarti kalau tidak sombong ya tidak usah. Ntar dulu sebentar, ini ulama bukan saya cuma nyampein bahwa saya ini jangan. Saya setuju bahwasannya saya sendiri pendapat bahwasan bukan, ntar dulu Pak, sebentar. Kan ulama semua ngerti hadis Pak. Itu bukan berarti yang mengatakan sombong dan tidak sombong, haram dan tidak haram, itu mereka ninggalin hadis, bukan. Pemahaman mereka saja yang berbeda. Jadi hadis tentang ancaman ini harus diartikan lewat hadis yang lain, maknanya adalah sombong. Ada yang mengatakan begitu, tapi saya sendiri pribadi juga menganggap bahwasanya sombong nggak sombong itu haram hukumnya. Tapi saya mengatakan tadi, karena ini perkara yang memang para ulama berbeda pendapat, ya jangan kita amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Nah, kecuali kalau kita memang sesama orang-orang yang sudah ngaji, begitu mau nggak? Akhi, antum mau dalam mengaji, kok celananya masih isbal gitu ya, hehehe, gitu ketawa, boleh, nggak apa-apa. Jadi bedakan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa namanya, ingin itu dianggap adalah mengingkari itu secara umum, tidak demikian. Kecuali kalau bagi orang yang sudah ngaji silakan. Tapi kalau kita datang ke masjid umum, kita amar apa namanya ingkarul mungkar di situ, itu tidak benar di situ. Karena mereka akan menganggap bahwasannya kita ini orang nggak benar. Sebab para ulama mengatakan bisa jadi mereka berpendapat pada umumnya ulama itu, jadi tidak di situ tempatnya. Jadi bedakan kalau kita misalnya di masjid sekitar sini berkata kepada orang yang sudah ngaji, satu visi, satu pemahaman. Tapi kalau umat Islam lain yang berbeda visi dengan kita, bisa jadi dia berpedoman pada pendapat ulama yang tidak mengharamkan, cuma hanya memakruhkan saja. Selevel Imam Ahmad itu memahami hadis itu, Pak, paham. Karena semua ulama yang mengatakan itu semua berpedoman pada hadis, cuma pemahaman yang beda gitu aja. Nah, kalau seperti itu berani antum ngingetin di masjid umum, tidak begitu. Bukan di situ ya tempatnya. Mas, nangkat kakinya itu haram, semua haram, enggak begitu. Nah, ini yang dimaksud di sini. Itu istilahnya ngajak, dan juga ngajak boleh, tapi menganggap maksiat ini dosa, jangan, tidak begitu. Karena banyak di antara mereka yang memilih hal itu. Nah, jadi seperti itu. Begitu, dan bedakan antara ngajak orang lain dan juga memaksa. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ada unsur paksaan agar dia menjauhi kemaksiatan. Intinya ya mas sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk perkara yang disepakati. Sebab kalau tidak disepakati jadinya kita nanti ribut. Akhirnya nggak terwujud, Pak. Kalau sudah disepakati mereka menganggap haram, kita menganggap haram, kok dia melakukannya, baru saat itu dia iya ya, salah saya. Begitu. Oh enggak, beda. Enggak begitu. Enggak begitu. Bukan hawa nafsunya gimana? Yang amar ma'ruf nahi mungkar, ngingkari mungkar ya? Yang milih-milih itu siapa? Tadi kan sampaikan kan kita lihat situasi itu gini gitu. Yang hawa nafsu siapa? Yang pendapat tadi. Yang mana tuh?
Bukan, enggak, bukan gitu. Mamanya bukan. Jadi bukan berarti kita ngikuti hawa nafsu, tapi kita memang itulah memang adabnya begitu. Masa kita amar sekali lagi di masjid lain, nah misalnya di masjid Aswaja misalnya, kita berani kita kayak gitu? Enggak, karena mereka berpendapat ini boleh, hanya masih tahapannya makruh saja, tidak. Nah, kalau antum ingin mengajak itu beda, itu namanya bukan ingkarul munkar, tapi memberitahu. Misalnya ranahnya itu bukan mengingkari, tapi ranahnya adalah diskusi saja, itu beda. Nah, jadi seperti kalau kita mengajak amar ma'ruf nahi munkar bisa masuk, tapi tidak bisa dikatakan kita memaksakan dia, tidak. Iya, termasuk kewajiban yang kita ajak pada orang adalah kewajiban yang disepakati. Orang nggak sholat, kita ajak sholat, ya itu boleh karena sepakat semua ulama. Orang tidak berbakti sama orang tua, kita ajak, itu sepakat boleh. Tapi untuk hal-hal yang karena memang amar ma'ruf nahi munkar ada unsur paksaan, Nah, kalau kita sebagai hamba Allah nggak mampu karena sikon dalam unsur paksaan, maka kita jangan jangan memaksa, tapi kita unsurnya adalah mengajak saja. Jadi bedakan ya mas kalian tentang hal itu. Begitu. Jadi beda. Jadi hanya mengajak, tapi tidak. Mengajak itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tidak bisa memaksakan. Tapi kalau orang yang tugasnya itu amar ma'ruf nahi munkar, ditugasi oleh negara, polisi amar ma'ruf nahi munkar. Polisi amar ma'ruf nahi munkar. Atau sebenarnya dia masuk bagian dari hizbah, maka kalau ada masalah yang diperselisihkan ulama, nggak usah diingetin di situ, nggak usah diingkari. Jadi demikian. Ada orang yang dulu jenggotnya panjang, kemudian dipendekin sama dia, nggak usah. Tapi boleh kita ngajak saja. Tapi adapun maksa, nggak di situ tempatnya. Nah, seperti itu. Ingat, amar ma'ruf nahi munkar di sini kalau dari orang yang memang diberi kewenangan itu sifatnya memaksa. Waktunya azan dia masih jualan aja, itu kemaksiatan Pak, harus dipaksa, tutup. Begitu Pak. Tutup. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya itu berlaku di mana? Khususnya kaum muslimin. Nah makanya kalau polisi yang melakukan, orang yang berkuasa, ada polisi yang amar ma'ruf nahi munkar di Saudi, dia bisa. Kalau kita bisa melakukan amar ma'ruf, modelnya adalah ngajak, bukan memaksa. Loh begitu. Dan itu masih bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itulah jamaah sekalian, kondisi kita dengan Saudi Arabia beda-beda. Kalau di Saudi Arabia nggak tutup hotel ketika azan, ya bisa dilarang, besok dia jualan lagi. Nah, demikian. Saya kira cukup jamaah sekalian. Soalnya kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita harus menjadi orang yang berani ngingetin orang lain. Tapi untuk perkara yang memang ulama beda pendapat, ya hanya mengajak diskusi saja, gitu ya. Semoga Allah memberkahi hidup kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Karena Nabi Isa itu berkata, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saat dia bayi itu ngomongnya gitu. Saya telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diberkahi di mana saya berada. Nah, dijelaskan oleh ulama, Nabi Isa diberkahi karena dia setiap tempat itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau kita ingin seperti Nabi Isa alaihi salam dan juga nabi-nabi, para rasul yang lain serta para salafus saleh, maka ikutilah mereka karena jalan mereka adalah jalan yang lurus, jalan yang sudah pasti selamat ya mas kalian. Bandingkan orang yang diem-diem aja Pak, cuek-cuek aja, nah ini tidak benar. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.